pembangunan berwawasan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana secara kesinambungan untuk meningkatkan kualitas hidup. Pembangunan memiliki dua konsep penting. Pertama, gagasan kebutuhan, khususnya manusia, untuk menopang hidup dengan prioritas masyarakat miskin. Kedua, gagasan keterbatasan kebutuhan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan untuk masa kini maupun masa yang akan datang. 1. Latar belakang pembangunan berwawasan lingkungan. Munculnya istilah pembangunan berwawasan lingkungan berkaitan dengan aktivitas manusia dalam pembangunan seperti pertambangan, transportasi, pertanian, dan juga industri. Untuk menjaga alam dan lingkungan agar tetap menjadi penopang kehidupan, maka dibutuhkan upaya agar pembangunan sejalan dengan pelestarian dan juga pemanfaatan sumber daya lainnya. Kebijakan yang dapat dilakukan ialah dengan mengelola pembangunan berwawasan lingkungan seiring dengan upaya pengurangan polusi dan juga kerusakan lingkungan. 2. Tujuan pembangunan berwawasan lingkungan. Tujuan pembangunan berwawasan lingkungan adalah agar masyarakat yang memanfaatkan sumber daya alam tidak merusak lingkungan. Sumber daya alam adalah penopang bagi kehidupan manusia yang kelestariannya perlu dijaga, sehingga kebutuhan dalam pemenuhan dapat terus berkelanjutan. Pembangunan dilakukan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Beberapa tujuan pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan yaitu menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan, mengoptimaliskan partisipasi masyarakat, menjamin keterbatasan dan konsistensi antara penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Tercapainya keselarasan, keserasian, keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan yang melindungi lingkungan hidup. Terjaminnya kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Terlindungnya wilayah Indonesia dari pengaruh negatif pembangunan seperti pencemaran tanah, air, dan udara. 3. Dampak pembangunan berwawasan lingkungan. Berikut beberapa dampak dan manfaat pembangunan berwawasan lingkungan. Mencegah terjadinya kerusakan yang besar, misalnya memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam agar selalu dalam jumlah yang cukup. Kualitas lingkungan yang baik serta bertahan lama. Memulihkan sumber daya alam terutama 3 gatra, udara, air, dan tanah. Misalnya menggunakan pupuk organik agar kesuburan tanah selalu terjaga dan meningkat. Meningkatkan kualitas lingkungan yang berkaitan dengan keberlangsungan kualitas hidup. Memberikan pola pemanfaatan sumber daya alam alternatif ke depan. Misalnya penggunaan kendaraan listrik bebas emisi. Memaksimalkan pembangunan yang berkelanjutan, misalnya membangun solidaritas antar generasi. Artinya, kesejahteraan sumber daya alam yang tersedia saat ini bisa diwariskan untuk kesejahteraan generasi di masa mendatang. 4. Implementasi pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan memberi keseimbangan perhatian, tidak hanya pada lingkungan fisik, tetapi juga pada aspek perekonomian dan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi pembangunan berwawasan lingkungan harus memberi hasil dengan bentuk kemakmuran rakyat, kelestarian lingkungan, dan keseimbangan lingkungan hidup. Bentuk implementasi pembangunan berwawasan lingkungan dapat dilakukan dengan reboisasi, penanaman pohon, dan membiasakan gerakan bersih lingkungan. Pada prosesnya,
pembangunan berwawasan lingkungan harus mampu menyesuaikan ketiga komponen sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi agar berfungsi selaras dan berimbang. Salah satu bentuk implementasi dari pembangunan berwawasan lingkungan ada di Jawa Barat. Kota Sumarecon Bekasi dapat dikatakan sebagai ikon kawasan komersial terbaik di Bekasi. Sejalan dengan teknologinya, Kota Sumarecon Bekasi mengedepankan kualitas warganya dengan memenuhi kebutuhan kualitas udara yang baik.